Good Semagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga baik-baik saja ya. Selamat berakhir pekan dan selalu ingat untuk bersyukur setiap harinya. Jadi tabungan kembali akan membahas beberapa pertanyaan seputar isi dari One Piece Chapter 1092. Dan kali ini kita akan fokus untuk membahas mengenai apa sebenarnya robot kuno milik kerajaan kuno terdahulu ini, bagaimana sejarahnya, dan mengapa dia bisa bangkit kembali setelah 200 tahun lamanya tertidur. Kita akan ungkap fakta beserta dengan kebenaran mengenai robot kuno yang masih misterius untuk saat ini. Jadi sebelum itu, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama, tarik jangkar, dan mari kita berlayar. Iron Giant, juga dikenal sebagai robot kuno, adalah sebuah robot legendaris yang diciptakan sekitar 900 tahun yang lalu pada masa yang dikenal sebagai abad kekosongan atau Void Century. Robot ini menjadi sorotan belakangan ini, terlebih saat chapter 1092. Ia rupanya hidup kembali oleh Drum of Liberation Luffy yang sedang dalam mode Gear 5. Kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai robot kuno ini, disertai fakta-fakta tentang dirinya. Iron Giant adalah sebuah robot raksasa yang diciptakan pada masa abad kekosongan. Dia adalah entitas yang misterius yang telah menjadi objek penelitian oleh para ilmuwan dalam dunia One Piece karena sumber energi uniknya. Iron Giant memiliki penampilan yang mencolok. Robot ini mengenakan helm bertanduk dan wajah serta bagian bawah tubuhnya ditutupi oleh jeruji. Hal yang lebih mencolok lagi adalah salah satu tanduk di helmnya patah dan diperkirakan itu terjadi lebih dari 200 tahun yang lalu. Meskipun kemampuan lengkapnya belum diketahui karena robot ini kehabisan energi sebelum dapat menyebabkan kerusakan di Marijoa. Iron Giant memiliki kemampuan luar biasa. Robot ini mampu melewati red line yang dianggap tidak mungkin dan melampaui pengetahuan dan kemampuan orang-orang pada masa abad kekosongan. Ketika menyerang Marijoa 200 tahun yang lalu, robot kuno ini diketahui membawa senjata berupa sebuah tongkat atau pole arm. Robot kuno pertama kali diciptakan sekitar 900 tahun yang lalu selama masa abad kekosongan. Kemudian 200 tahun yang lalu secara tiba-tiba muncul dan menyerang Marijoa, tetapi akhirnya kehabisan energi sebelum menyebabkan kerusakan yang signifikan. Pemerintahan dunia kemudian memerintahkan sekelompok ilmuwan untuk menghancurkannya, namun mereka memilih untuk menyembunyikannya dan mempelajarinya secara rahasia. Dan pada akhirnya robot ini jatuh ke tangan Dr. Vegapunk. Iron Giant muncul dalam arc Egghead ketika Luffy, Chopper, Jinbe, dan juga Bonnie secara tidak sengaja menemukannya. Luffy mencoba untuk masuk ke dalam robot tersebut, tapi dia tidak dapat menemukan tempat untuk mengendalikannya dari dalam. Mereka pun kemudian dikejutkan oleh kedatangan Vegapunk yang kemudian menjelaskan sejarah dan karakteristik Iron Giant. Robot kuno bangkit kembali setelah terlelap selama 200 tahun karena pengaruh dari Drum of Liberation yang dikeluarkan oleh Luffy pada saat berada dalam mode Gear 5. Drum of Liberation adalah fenomena yang terjadi saat Luffy menggunakan Gear 5 yang dimana itu merupakan salah satu mode bertarung khusus Luffy yang memiliki kekuatan yang luar biasa dan mengubah penampilannya secara drastis. Robot kuno yang sebelumnya terlelap selama 200 tahun karena kehabisan energi merespon Drum of Liberation yang dikeluarkan oleh Luffy. Energinya yang unik yang sebelumnya telah habis mulai terbangkitkan kembali oleh energi yang dilepaskan oleh Luffy dalam mode Gear 5. Dan di akhir chapter 1092 sebagai respon terhadap Drum of Liberation, robot kuno mulai aktif kembali. Bangkitnya robot kuno ini memiliki implikasi atau dampak dan pengaruh besar dalam cerita One Piece, di mana robot ini adalah salah satu artefak terpenting dari masa abad kekosongan, dan kehadirannya telah memberikan wawasan lebih lanjut tentang sejarah dan teknologi kuno dalam dunia One Piece. Selain itu, kekuatan dan potensi robot kuno yang baru terbangkitkan juga dapat mempengaruhi perjalanan kru bajak laut Tobi Jerami dalam petualangan mereka. Nah, Luffy dan juga Chopper mencoba memanggil Iron Giant ini dengan nama-nama seperti Robonosuke dan Robo King. Vegapunk terinspirasi oleh robot kuno ketika menciptakan robot barunya yang bernama Vega Force 01. Namun, ada satu hal yang tidak dapat direplikasi oleh Vegapunk, yaitu sumber energi misterius yang ditemukan pada Iron Giant. Meskipun Vegapunk berhasil menciptakan teknologi canggih dengan kehadiran Vega Force 01, dia tidak dapat menggandakan sumber energi kuno yang ditemukan pada robot kuno ini. Hal ini menunjukkan bahwa robot kuno memiliki elemen unik yang membuatnya istimewa bahkan dalam dunia yang penuh dengan teknologi canggih seperti dunia One Piece.
Nah, kemudian ada fakta unik lainnya seputar robot kuno dan hubungannya dengan beberapa hal seperti kejadian di One Piece. Pertama adalah Iron Giant dan The Great Kingdom. Nah, robot kuno ini adalah sebuah robot raksasa yang diciptakan oleh Great Kingdom, sebuah peradaban kuno yang memiliki teknologi yang canggih. Great Kingdom sendiri merupakan peradaban yang sudah punah sekitar 800 tahun yang lalu, dan mereka meninggalkan banyak artefak dan juga peninggalan, termasuk Iron Giant ini. Robot kuno ini memiliki kemampuan yang luar biasa dan merupakan salah satu kreasi yang paling menonjol dari Great Kingdom. Dan tentunya robot ini juga memegang peran penting dalam sejarah karena sejarah yang dilakukannya 200 tahun yang lalu yang menyerang Madaya Joa. Yang kedua adalah Iron Giant dan serangan ke Maria Joa. Robot kuno ini adalah subjek dari serangan misterius ke Maria Joa, tempat suci yang dihuni oleh Celestial Dragon yang juga merupakan bagian dari World Government. Serangan robot kuno ke Maria Joa terjadi 200 tahun yang lalu dan hanya berhenti karena robot tersebut kehabisan energi. Meskipun motif pasti serangan ini belum terungkap, ada kemungkinan bahwa ini adalah upaya untuk memaksa Celestial Dragon menerima Fishman sebagai bagian dari World Government. Fishman adalah makhluk hibrida yang dapat hidup di dalam air dan juga darat. Mereka selalu menjadi korban diskriminasi dan pengejaran oleh manusia. Ryugu Kingdom adalah salah satu kerajaan yang dihuni oleh Fishman, dan sekitar 200 tahun yang lalu mereka resmi bergabung dengan World Government. Meskipun ini tidak mengubah perlakuan buruk terhadap Fishman, ini adalah langkah penting untuk mengakui mereka sebagai manusia dan bukan ikan. Untuk saat ini, keterkaitan antara serangan Iron Giant dan masuknya Ryugu Kingdom ke dalam World Government belum terkonfirmasi dalam cerita. Nah, kehadiran robot kuno dan penemuan tentang Great Kingdom membawa unsur misteri yang lebih dalam tentang Fishman Island, termasuk perannya dalam sejarah dan potensi keterkaitannya dengan Fishman, Ancient Weapon, dan juga sejarah tentang Joy Boy. Korelasi-korelasi tersebut menambahkan kerumitan dalam cerita One Piece dan membuat lebih banyak misteri yang perlu dipecahkan dalam perjalanan menuju akhir cerita. Hal ini juga memperkuat tema diskriminasi dan perjuangan untuk kebebasan dan demokrasi yang telah menjadi bagian integral dari narasi cerita One Piece. Nah, Nico Robin, salah satu anggota kru bajak laut topi jerami, pernah menyebutkan bahwa 200 tahun yang lalu juga merupakan tahun di mana diskriminasi terhadap Fishman menjadi masalah yang sangat serius. Hal ini menunjukkan bahwa saat Iron Giant menyerang Maria Joa 200 tahun yang lalu, ini adalah saat yang penting dalam sejarah Fishman. Komentar Robin itu menciptakan hubungan yang menarik antara serangan Iron Giant dan juga perjuangan Fishman untuk mendapatkan pengakuan dan persamaan hak dalam dunia One Piece. Meskipun hubungan ini belum sepenuhnya terungkap dalam cerita, hal ini pun menunjukkan bahwa ada kemungkinan keterkaitan antara serangan robot kuno dan juga perkembangan politik yang menguntungkan manusia ikan. Jadi, menurut kalian, apakah yang digunakan oleh manusia ikan pada saat menghidupkan robot kuno ini 200 tahun yang lalu dan menyerang Maria Joa? Untuk pada masa-masa saat itu, masih belum ada Gear 5 kan? Apalagi Drum of Liberation yang berkumandang. Jadi, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan silahkan berdiskusi tentang robot kuno ini. Jadi, terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf juga ada analisa yang kurang berkenan maupun dalam penyebutan kata yang salah. Jadi, sampai jumpa di teori berikutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.